Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Sabtu 15 Januari 2022 bersama saya Furqon Awaludin. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda membaca dan menelaah berita paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Dan inilah Kabar Petang selengkapnya. Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya menyampaikan keinginannya untuk menangani masalah radikalisme. Ia berpandangan radikalisme merupakan pilihan politik seseorang yang perlu didiskusikan bersama. Terkait soal radikalisme, kita ingin mengadres, kita ingin menohok masalah radikalisme secara lebih tepat sasaran. Selama ini yang ada di dalam diskursus tentang radikalisme ini lebih banyak atau kurang maksud saya atau kalau tidak bisa dikatakan semata-mata perdebatan teologis adu dalil, kata Gus Yahya di kantor BNU Jakarta Pusat Rabu 12 Januari 2022. Tapi ada dimensi yang sangat penting dalam soal ini, yaitu bahwa radikalisme itu soal pilihan politik. Orang memang memilih untuk menjadi radikal sebagai pilihan politik. Mari kita diskusikan masalah ini juga dalam perspektif pilihan-pilihan politik dan dengan mengedepankan pertimbangan mengenai konsekuensi realitas dari pilihan politik itu. Imbuhnya, dia berpandangan pilihan politik menjadi radikal merupakan perjuangan agar dunia kembali ke tatanan lama sebelum Perang Dunia Pertama, yakni tatanan khilafah. Apakah khilafah pilihan politik yang tepat bagi umat Islam? Apakah konsekuensi politik ketika khilafah Islamiyah ditegakkan? Apa dampaknya bagi umat manusia seluruh dunia? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan cendekiawan Muslim, yaitu ada Ustadz Irfan Abu Nafid. Assalamualaikum, Ustadz Irfan Abu Nafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Irfan, bagaimana kabarnya? Khairin, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz, saat ini masih ada nih yang menyatakan bahwa khilafah tidak memiliki pijakan nas. Apakah dalil yang diajadikan sandaran para ulama dalam thariqah menegakkan khilafah adalah qat'i, Ustadz? Yang pertama kan begini. Di dalam kaidah usuliyah dikatakan al-bayyinatu lil mudda'i. Pembuktian itu wajib dihadirkan oleh orang yang mendakwakan. Nah, dalam hal ini bukti-bukti jadi begini, orang yang menegasikan dalil-dalil nas yang berbicara tentang khilafah, ini klaim tersebut ya wajib didasarkan kepada bukti. Kalau tidak itu khurafat saja. Kenyataan yang kemudian terbukti di lapangan adalah, dan kaidahnya lisanul hali afsamu lisanil maqali, bahasa realita, dengan banyaknya kitab-kitab para ulama yang berbicara tentang khilafah, menjelaskan nas-nas kewajiban menegakkan khilafah itu sudah lebih dari cukup menunjukkan bahwa jelas di dalam khasanah Islam dan kaum muslimin, para ulama Islam menegaskan di dalam kitab-kitab mereka adanya nas-nas yang menjadi dalil kefarduan menegakkan khilafah. Ya, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya nih, Tad. Apakah keberadaan khilafah sangat vital, Tad, dan merupakan bagian dari ajaran agama yang urgent? Menurut Ustaz Abu Nafid seperti apa? Nah, sebelum saya bicara tentang poin urgensinya, tentu tadi menyambung dari pertanyaan pertama, dalam hal ini apakah dalil menegakkan imamah atau khilafah dalam Islam tepat atau tidak? Kan begini, di dalam ilmu usul fikih, usul syariah itu ada 4 dan ini disepakati. Di dalam kitab Risalah Imam Syafi'i, di dalam kitab Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali, itu para ulama intinya menegaskan, kita sepakat, dalil usul syariah adalah Al-Quran, As-Sunnah, Ijma sahabat, dan qiyas. Dalam hal ini yang kita adopsi ya qiyas syar'i. Ijma ya ijma sahabat. Nah, berkaitan dengan dalil khilafah itu terpenuhi, baik dalil dari aspek pendalilan dari Al-Quran, dari As-Sunnah An-Nabawiyah, dan juga yang ketiga dari aspek ijma' sahabat. Nah, apakah dalilnya qat'i atau tidak? Ini sebagai contoh, misal di dalam kitabnya di dalam kitabnya Al-Imam Asy-Syahrastani, di dalam kitab Nihayatul Iqdam fi Ilmil Kalam, beliau menegaskan al-ijma'u ala hadzal wajhi. Maksudnya apa? Maksudnya ijma' sahabat. Wajibnya kekhilafan itu kan didasarkan salah satunya itu oleh dalil syara ijma sahabat. Ijma sahabat ini muttafaq, disepakati kehujahannya di dalam khasanah keilmuan Islam
tidak pernah kemudian bisa dinegasikan. Dalam hal ini dikatakan di dalam kitabnya Asy-Syahrastani tentang apa? Kewajiban imamah atau khilafah. Al-ijma, yakni ijma sahabat ala hadzal wajhi, pada aspek ini dalilun qati'un ala wujubil imamati. Menjadi dalil yang qati', menjadi dalil yang pasti, yang tegas tentang wajibnya menegakkan al-imamah. Maka dari itu para ulama, sebetulnya kita bisa menguraikan dalil dari Quran, dari As-Sunnah ketika Quran mewajibkan penegakan hudud secara qat'i, jelas, wasadiqu wasadiqatu faqtu aydiyahuma, azanitu wazani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah, dalil kewajiban had, menegakkan had potong tangan bagi yang mencuri dengan perincian misalnya, atau had rajam bagi yang had jilid bagi yang berzina dan sebagainya dengan perinciannya. Itu semua tentu membutuhkan eksistensi kewenangan seorang al-khalifah itu sendiri. Kalau kemudian kewajiban tadi tidak terlaksana kecuali dengan adanya khalifah atau imam al-azam, yakni khalifah itu sendiri, maka itu menunjukkan menjadi dalil wajibnya kita mengangkat khalifah yang berwenang menegakkan sanksi-sanksi di dalam Islam tersebut, di samping hukum Islam secara keseluruhan di dalam kehidupan. Nah, para ulama kemudian mereka menegaskan kaidah untuk mendukung argumentasi ini, ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajibun. Jadi manakala suatu kefarduan tidak sempurna melainkan ada kefarduan, melainkan dengan ada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain tadi menjadi wajib adanya. Dalam hal ini menegakkan syariat Islam di dalam kehidupan jelas membutuhkan adanya penguasa, membutuhkan adanya khalifah al-imamul azam, maka itu menunjukkan wajibnya mengangkat khalifah itu sendiri. Nah, ini menjadi ijma dari para ulama sebagaimana dituturkan di dalam kitab Al-Imam An-Naisaburi Asy-Syafi'i di dalam kitab tafsirnya, begitu pula Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Maka kita berkesimpulan, terlebih terakhir di dalam kitabnya tentang ini ya, terutama di dalam kitabnya Al-Imam Al-Khattabi misalnya. Di dalam kitabnya Al-Imam Al-Khattabi di sana ada keterangan wa dzalika adalah dalil ala wujubil khilafah. Bahwasanya namanya ijma sahabat itu belum mengatakan min adalah dalil ala wujubil khilafati. Ijma sahabat itu menjadi sejelas-jelasnya dalil wajibnya khilafah, di mana urgensi menegakkan khilafah ini sebetulnya tergambar. Bahkan di dalam hadis SAW, kalau kita bicara soal urgensi menegakkan khilafah, Nabi SAW sendiri kan menggambarkan di dalam hadisnya ketika Nabi SAW mengatakan innamal imamu junnatun yuqatalu mi wara'ihi wa yutaqabi. Sesungguhnya semata-mata al-imam itu perisai di mana umat diperangi oleh musuh di belakangnya, artinya berlindung di belakang khalifah dan juga berperang mendukungnya. Nah, dalam hal ini ketika Nabi SAW mengatakan innamal imamu junnatun, al-imam di sana kata al-mula ali al-qari maknanya al-khalifah. Bahwasanya khalifah itu adalah semata-mata itu memiliki fungsi paling utama sebagai perisai. Nah, kalau kemudian dikatakan junnatun sebagai perisai, kata Al-Hafidz Ibnu Atsir dikatakan perisai atas berbagai macam keburukan, itu pun juga didefinisikan oleh Imam An-Nawawi. Itu menunjukkan apa? Pujian dari Al-Mustafa SAW atas urgensinya fungsi seorang khalifah itu sendiri. Lebih jauh lagi, tadi ketika seorang khalifah memiliki kewenangan, memiliki fungsi menegakkan syariat Islam, mewakili umat, menegakkan syariat di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maka itu sudah cukup, lebih dari cukup menunjukkan hujah wajibnya dan juga pentingnya, urgensinya kita menegakkan khilafah, mengangkat khalifah itu sendiri. Nah, ini poin. Nah, terlebih di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, itu kan Al-Imam Abdul Qayyim Al-Baghdadi itu bahkan beliau mengatakan begini, ini sisi yang menunjukkan di mana khilafah itu perkara yang disepakati urgensinya. Bahwa di antara rukun ke-12, ada namanya rukun ke-12 dari aslun min usulil ahli sunnati wal jamaah. Jadi usul min arkanidin, di antara perkara pokok-pokok fondasi penyokong agama. Pokok-pokok agama. Apa salah satu pokok-pokok agama tersebut? Al-khilafatu wal imamatu. Yani pembahasan khilafah dan imamah, pemimpinan dalam Islam, khilafah. Bahasanya al-khilafah. Itu ada di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, karangan Al-Imam Abdul Qayyim Al-Baghdadi. Bahkan beliau mengatakan ini menjadi kesepakatan, bisa dikatakan kesepakatan Ahlus Sunnah
dari aspek kewajiban itu menjadi kesepakatan Ahlussunnah. Dari aspek posisi kedudukannya sebagai usul min arkaniddin, maka itu disepakati oleh jumhur Ahlussunnah. Jadi kalau bicara soal kewajiban menegakkan khilafah itu menjadi ijma'nya Ahlussunnah. Bahkan orang-orang dari mazhab Mu'tazilah pun juga menyepakati itu. Dari Mu'tazilah di samping Ahlussunnah. Yang tidak meyakini mungkin hanya golongan sempalan dari kalangan orang-orang liberal di zaman ini. Justru Ahlussunnah itu meyakini, itu memahami kewajiban menegakkan khilafah. Bahkan di dalam kitabnya ini, di dalam kitab Ahlussunnah ini, Al-Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi menegaskan bahwa jumhur ulama bersepakat qad ittafaqa jumhur ahli sunnati wal jamaati ala usuli min arkaniddin. Bahwasanya jumhur, mayoritas ulama Ahlussunnah menyepakati apa? Terhadap pokok-pokok fondasi agama. Salah satunya apa? Al-khilafah wal imamah. Makanya Al-Hafidz Al-Qurtubi pun juga menyebutkan yang namanya imamah kepemimpinan itu wa anna ruknun min arkaniddin. Itu ada di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, digambarkan sebagai fondasi adalah fondasi-fondasi agama. Bagaimana mungkin kita katakan tidak penting, tidak wajib. Nah, terakhir tentang pertanyaan ini, saya ingin ingatkan bahwasanya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kalau kemudian orang-orang yang mengaku menganut aliran Islam Nusantara misalnya, lalu di dalam penjelasannya mereka mengatakan bahwa Islam Nusantara menganut tasawufnya Al-Ghazali. Saya ingat Al-Imam Al-Ghazali dinukilkan oleh Al-Imam Al-Munawi di dalam kitab Faidul Qadir. Beliau mengatakan begini, qala Al-Ghazali fi annal imarata wal khilafata min afdhalil ibadat. Bahkan Al-Munawi ketika menafsirkan hadis salah satu 3 orang la turaddu da'watuhum, doa mereka tidak ditolak. Yang pertama Al-Imamul Adil, dan imam yang adil. Yang kedua as-shaim, orang yang saum hingga dia berbuka, wa da'watul mazlum, dan juga doa orang yang dizolimi. Ada kalimat al-imamul adil. Nah, ketika mendefinisikan imam adil, Al-Munawi menukilkan perkataan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau mengatakan Al-Ghazali ini rahimahullah ta'ala, di dalam hadis ini terdapat petunjuk bahwasannya urusan kepemimpinan dan juga kekhilafahan, wal khilafatu, kata beliau, annal imarata wal khilafata, bahwasanya kepemimpinan imaratul mukminin dan al khilafah min afdolil ibadah, termasuk seutama-utamanya ibadah idza kana tamal adli wal ikhlas, jika disertai dengan keadilan yang dipenegakkan hukum Islam dan keikhlasan. Ini kemurnian tauhid. Ini menggambarkan apa? Murni tauhidnya, menegakkan akidah, menegakkan syariah. Itu seutama-utamanya upaya mendekatkan diri kepada Allah min afdolil ibadat. Ini kata Al-Ghazali. Dan ketika saya cek, ternyata kalimat yang senada diutarakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Untuk menunjukkan urgensi khilafah, belum mengatakan ahkamul khilafati dalam kitab Ihya Ulumuddin, cetakan Beirut Darul Ma'arif juz kedua halaman 108, belum mengatakan ahkamul khilafati wal qadhi wal siyasat, bahwasanya hukum-hukum khilafah, peradilan dan hukum-hukum tentang siasa itu apa? Maksudnya hifdzu masalihid dunya liyatim biha masalihid din. Maksudnya untuk menjaga kemaslahatan dunia, untuk menyempurnakan dengannya kemaslahatan agama. Tahu alam bisawab ini jelas ya? Ya, terima kasih Ustaz. Ini ada yang menarik nih, Ustaz Irfan Abdul Nafid, tentang ada orang nih yang menyatakan khilafah itu bukan ajaran Islam. Kata mereka karena Islam itu tidak menentukan bentuk negara. Benarkah demikian, Ustaz? Yang pertama begini, yang tadi kaidahnya adalah yang mendakwakannya wajib menghadirkan buktinya. Nah, mereka menegasikan sesuatu yang jelas terbukti tentang masyarakat di dalam kitab para ulama, di dalam keyakinan Ahlussunnah. Saya katakan begini, yang pertama begini. Ketika Al-Imam Abdul Qadir Al-Baghdadi belum mengatakan bahwasanya perkara khilafah itu termasuk rukun ke-12 dari perkara yang disepakati oleh jumhur Ahlussunnah sebagai apa? Usul min arkaniddin, sebagai pokok-pokok agama. Kalau dikatakan sebagai usul min arkaniddin, bagaimana mungkin kita katakan khilafah bukan ajaran Islam? Nah, ini kan aneh. Salat sunnah itu ajaran Islam bukan? Salat sunnah saja. Salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh itu ajaran Islam. Kenapa? Karena jelas disepakati sebagai bagian dari kesunahan itu sendiri. Lalu bagaimana mungkin suatu perkara yang wajib dikatakan bukan ajaran Islam? Justru perkataannya itulah yang mengatakan demikian, itu bukan menggambarkan kalimat yang menggambarkan ajaran Islam sendiri. Itu bahkan mematu termasuk ke dalam, perlu saya tegaskan, khurafat, karena mengandung jelas penyesatan informasi.
Terlebih kalau misalnya kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, ini saya tunjukkan di dalam hadis SAW, agar lisan kita ketika kita berbicara bisa dipertanggungjawabkan. Apa hujahnya di dalam dalil as-sunnah? Di dalam hadis SAW ada kalimat idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Jika dibaiat dua orang khalifah, maka hukumatilah yang terakhir dari keduanya. Pertanyaan saya, kalau pembahasan khilafah bukan ajaran Islam, bagaimana mungkin urusan nyawa itu bisa kemudian dihalalkan karena sebab memecah belah urusan khilafah? Kalimat idza buyi'a li khalifataini, jika dibaiat dua orang khalifah, itu menandakan pembahasan tentang baiat, tentang khilafah itu bagian dari hukum syariah. Bagian hukum syariah berarti bagian dari ajaran Islam. Kenapa? Karena konsekuensi ketika orang memecah belah urusan khilafah, itu urusannya jadi halal nyawanya. Katakanlah berhak dihukum mati, katakanlah demikian. Itu menandakan hadis ini mengisyaratkan sangat jelas bahwa urusan khilafah ini urusan syariah. Makanya bisa kemudian sampai kepada tahapan bisa menghalalkan nyawa orang yang memecah belah urusan khilafah itu sendiri. Itu poinnya. Lalu yang kedua, di dalam hadis SAW pun juga digambarkan latun qadonna ural islami urwatan. Akan terurai ikatan Islam. Perhatikan kalimatnya ural Islam. Ikatan Islam, latun qadonna ural Islam urwatan. Akan terurai ikatan Islam. Ura itu ditautkan kepada lafal al-Islam. Artinya menunjukkan bahwa ural Islam ini merupakan ajaran Islam sendiri. Sungguh benar-benar kata Nabi SAW akan terurai ikatan Islam selai demi selai. Lalu sampai kepada kalimat dalam hadis tersebut, kalimatnya panjang, langsung sampai kepada kalimat fa'awaluhunna naqdun al-hukmu wa akhiruhunna sholatu. Yang pertama kali terurai itu urusan al-hukmu, pemerintahan. Yang terakhir terurai itu urusan apa? Urusan as-sholat, urusan sholat. Nah, kita bisa bayangkan kalau seandainya kita perhatikan kalimat fa'awaluhunna misalnya, awaluhunna naqdon al-hukmu. Hunna di sana kembali kepada oral Islam. Itu menandakan bahwa urusan pemerintahan al-hukmu itu bagian dari oral Islam yang akan terurai. Yang pertama terurai dari ikatan Islam, yakni dari ajaran Islam adalah pemerintahan. Yang terakhir terurai adalah urusan sholat. Perhatikan. Lalu yang ketiga petunjuknya begini. Di dalam hadis tersebut yang namanya al-hukmu urusan pemerintahan disandingkan dengan sholat. Bagian dari oral Islam. Kalau kita katakan pemerintahan bukan dari ajaran Islam, Islam tidak mengatur urusan politik pemerintahan, lalu apakah dengan logika yang sama kita bisa mengatakan sholat bukan dari bagian dari ajaran Islam? Waliyadzubillah. Kalau orang mengatakan sholat adalah bagian dari ajaran Islam, karena dia termasuk oral Islam, maka sangat logis, sangat rasional kita katakan urusan pemerintahan termasuk oral Islam itu yang jelas terucap oleh lisannya Al-Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terlebih wajar kalau kemudian Syekhuna Nawawi Al-Bantani Asy-Syafi'i, salah satu ulama Nusantara yang mendunia, belum mengatakan ketika belum menjelaskan kewajiban seorang ulil amri, belum menekankan kepada kewajiban ulil amri menghukum orang yang meninggalkan sholat. Wa yajibu ala wulatil umur minal imami au naibihi fatu tarikas shalah. Wajib hukumnya bagi ulil amri apa? Di antaranya yakni al-imam. Yang dimaksud dengan ulil amri kata Senawi yakni al-imam atau khalifah atau yang mewakilinya menghukumati orang yang meninggalkan sholat. Nah, perkataan ulama ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang khalifah itu berbicara tentang kedudukan agama di dalam Islam sehingga layak boleh sampai pada taraf menghukumati orang yang meninggalkan sholat. Itu ada di dalam kitab fikih, di dalam kitabnya Syekh Al-Bantani Asy-Syafi'i, di dalam kitab Usuluddin, Salah Sulam Taufik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, luar biasa nih, Tat. Ini pertanyaan selanjutnya nih, Tat. Apa konsekuensinya bila politik ketika khilafah Islamiyah itu ditegakkan? Lalu apa dampaknya nih bagi umat manusia seluruh dunia? Menurut Syarif bin Abdul Hafid seperti apa? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali tadi menggambarkan maksud dari tegaknya khilafah itu untuk menegakkan, mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, mewujudkan kemaslahatan kebaikan hidup dunia dan akhirat. Itu yang ditegaskan oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Belum mengatakan ahkamul khilafati wal qada'i was siyasat bal aktsar ahkamul fiqhi. Maksudnya apa? Apa maksud dari tujuan ahkamul khilafah? Untuk menegakkan kemaslahatan dunia dan akhirat.
Nah, gambarannya seperti apa? Ya, bagaimana tidak kemudian menjadi maslahat ketika tegak syariat Islamiyah, maka ketika ditegakkan ekonomi Islam, maka perekonomian akan berkah, sesuai dengan syariah tentu akan melahirkan keberkahan demi keberkahan. Ketika pendidikan sesuai dengan katakanlah pendidikan Islam itu sendiri, maka orang akan diarahkan menjadi orang yang berkepribadian Islam, itu mewujudkan ketakwaan di tengah-tengah individu masyarakat, kan demikian. Begitu pula ketika berbicara tentang sistem pergaulan, sistem ekonomi, sistem pendidikan, sistem persangsian di dalam Islam, hubungan luar negeri, termasuk juga pengaturan di dalam negeri. Nah, tentu prinsipnya ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dengan tegaknya syariat yang Allah turunkan kepada Al-Mustafa SAW, wahyunya itu, lalu diterapkan dalam kehidupan, tentu ini akan mewujudkan kerahmatan bagi semesta alam. Bagi semesta alam. Nah, dampaknya ketika tiada khilafah, itu yang diutarakan oleh Dr. Taj Ahmad Silharan di dalam kajian sejarah. Kata pakar sejarah ini, ketiadaan khilafah justru malah menimbulkan menimbulkan kekacauan. Di antaranya apa? Ya, hancurnya suatu negara yang superpower, kata beliau itu di dalam kitab berkaitan dengan sejarah tuh, Dr. Taj Sir Ahmad Haram. Beliau mengisyaratkan ketika hancur khilafah, ya tersebarnya kemudian penjajahan, salah satunya ya terjajahnya bumi Palestina, Al-Quds, itu kan bukti aib yang paling nyata di era modern saat ini ketika umat tidak diatur oleh khilafah. Nah, dalam hal ini ikhwatul kiram, banyak sebetulnya dampak buruk ketika umat kehilangan khilafah. Yang paling tampak sebetulnya jelas kembali kepada fungsi khilafah untuk menegakkan syariat Islam di dalam kehidupan dalam dan luar negeri. Ketika khilafah hilang, maka tidak ada kemudian pemimpin yang bisa menjaga penerapan syariat Islam itu sendiri. Makanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali kan mengingatkan bahwa ad-dinu usun wa sultanu harisun. Agama ini asasnya wasultan, sedangkan khalifah ini adalah penjaganya. Wa ma la usalu fa mahdumun. Apa-apa yang tidak ada asasnya maka dia akan runtuh. Wa ma la harisalu fa du'iyun, dan apa-apa yang tidak ada penjaganya maka dia akan hilang. Nah, ketika kemudian sultan, khalifah adalah penjaga bagi agama, ketika khalifah tidak ada, ketika khilafah tidak ada, maka kita bisa saksikan di zaman sekarang ketika demokrasi tegak, khilafah tidak ada, banyak penistaan terhadap agama, itu para penista masih berkeliaran juga. Ini kan juga patut dievaluasi. Banyak kemudian pengabaian terhadap hukum-hukum syara di dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Ekonomi di bawah, prostitusi, termasuk juga LGBT. Ini kan persoalan ketika khilafah tidak ada. Itu jelas dampaknya. Nah, ini saya perlu tambahkan begini. Dahulu kala para ulama Al-Azhar itu pernah kemudian menyidangkan Ali Abdul Razik. Ali Abdul Razik ini tokoh sentral, tanda petik, bisa jadi orang yang menjadi salah satu rujukan bagi kalangan liberalis saat ini atau sekularis saat ini ketika mereka menolak khilafah di dalam Islam. Orang-orang moderat atau liberalis itu mereka menjadikan rujukan buku Al-Islam wal Usul Hukmi karangan Ali Abdul Razik. Nah, padahal kalau kita flashback kepada sejarah, itu pada masa tatkala Ali Abdul Razik ini mengeluarkan buku tadi, itu dikecam oleh para ulama, bukan hanya ulama Mesir saja, bahkan dunia. Bahkan dalam hal ini ulama Al-Azhar itu mengumpulkan banyak sekali tanda tangan ulama Al-Azhar yang menyepakati intinya mengkritik keras buku karangan Ali Abdul Razik ini yang ujung-ujungnya ya menegasikan adanya kepemimpinan dalam Islam, bahwasanya Islam di dalam buku tersebut intinya digambarkan tidak mengatur urusan pemerintahan, arti sekuler. Nah, ini kan ditolak habis-habisan oleh para ulama Al-Azhar hingga kemudian Ali Abdul Razik dicopot jabatan keulamaannya di Mesir ketika itu. Lalu tiba-tiba, tanda petik mohon maaf saya katakan, sampah pemikiran ini malah kemudian dipungut oleh orang-orang liberal moderat di zaman ini. Padahal dahulu kala sudah diperingatkan oleh para ulama Al-Azhar di Mesir dari tempat asal usulnya itu sendiri. Bahkan terakhir Al-Imam Muhammad Syekh Muhammad Al-Ghazali menyeratkan Ali Abdul Razik ini bahkan sempat bertobat itu dari bukunya, dari pemikirannya. Kalau bertobat kenapa malah jadi diikuti? Harusnya ditobati pula oleh orang zaman sekarang. Jadi bukan hanya pemikiran saja yang diikuti, tobatnya diabaikan. Padahal dia sendiri sudah tobat.
Luar biasa penjelasannya dari Ustadz Abdul Nafid. Terima kasih Ustadz Irfan Abdul Nafid atas waktu dan penjelasannya. Luar biasa sekali. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan yang mudah oleh Allah, Ustadz. Dan semoga kita semua bisa bertemu lagi nanti di kesempatan dan forum yang barokah lainnya. Alhamdulillah pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di channel yang sama setiap hari pukul 17.00 WIB. Akhirnya saya Furqan Auluddin bersama kru yang bertugas petang ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.